Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Gofar di channel NFC Forex TV, tempat para trader Nusantara teredukasi. Wah, akhirnya ya setelah sekian lama saya nggak muncul di channel NFC Forex TV, ini saatnya balik lagi teman-teman. Jadi ya mungkin kedepannya teman-teman akan lebih sering lihat saya di channel ini untuk bisa share edukasi mengenai Forex trading. Oke, di video kali ini saya akan membahas satu topik gitu ya. Jadi ini juga jadi pertanyaan dari para trader yang masuk di kita. Oke, di video kali ini jadi saya akan membahas satu topik ya. Jadi ini juga jadi pertanyaan yang banyak masuk di kita. Mas, kenapa kok kalau trader itu belajar banyak hal malah tambah bingung, Mas? Dan mereka juga pakai banyak indikator, itu malah tambah pusing katanya. Padahal kalau logikanya itu mereka belajar banyak hal itu harusnya makin jago gitu ya. Tapi malah tradingannya mereka makin berat dan nggak kemana-mana. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau di chart mereka itu banyak indikator, itu malah tambah pusing. Mereka pakai indikator A, B, C gitu ya. Indikator A bilang dia marketnya lagi uptrend. Indikator B dia bilang marketnya lagi downtrend. Dan indikator C dia bilang marketnya lagi sideways. Terus harus ikutin yang mana? Nah itu malah jadi tambah bingung teman-teman. Jadi setiap mereka lihat chart, mereka nggak tahu harus ngapain. Apakah ngikutin strategi yang pakai indikator A? Apakah harus pakai indikator B? Ataukah harus pakai indikator C? Mereka nggak bisa menentukan keputusan itu, teman-teman. Ya pada akhirnya mereka ragu-ragu buat entry. Bisa jadi juga mereka telat entry, teman-teman. Jadi yang harusnya mereka buy di harga lebih murah gitu ya, tapi mereka buy-nya di harga lebih mahal. Atau seharusnya mereka yang harusnya sell di harga lebih mahal gitu ya, tapi mereka jual di harga lebih murah. Itu terjadi karena memang sebenarnya mereka nggak paham mengenai trading yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Dan pada akhirnya ya mereka sering kena loss gitu ya, mereka drawdown besar gitu ya. Dan ujung-ujungnya ya mereka trading dengan emosi. Psikologinya mereka udah nggak oke teman-teman kalau tradingnya seperti itu. Karena pada akhirnya mereka trading dengan cara revenge trade. Revenge trade itu apa? Revenge trade adalah trading balas dendam. Jadi mereka trading balas dendam untuk membalas semua kekalahan-kekalahan sebelumnya gitu ya. Ya mereka trading sebelumnya itu loss gitu ya. Loss beruntun terus mungkin drawdown sampai 50%. Mereka pasti berpikir gimana caranya untuk membalikan 50% tadi yang loss gitu ya. Ya, mereka bisa menaikkan lotnya gitu ya. Mereka menaikkan 2 kali lipat, 3 kali lipat atau bahkan pakai lot gajah gitu ya. Ya kalau mereka beruntung ya mungkin mereka bisa membalikan loss yang tadi gitu ya. Tapi kan apakah selamanya kita harus dapetin keberuntungan itu kan nggak mesti teman-teman. Jadi pada akhirnya ya mereka akan tetap kena MC gitu ya dan habis semuanya. Jadi sebenarnya bukan marketnya yang jahat karena banyak ngomong juga gitu ya. Mas, marketnya jahat gitu ya. Mas marketnya jahat ya karena ya sering bikin loss gitu ya, uang kita sering hilang gitu ya. Jadi ya sebenarnya market itu nggak jahat teman-teman, karena banyak juga yang ngomong gitu ya, Mas kenapa sih marketnya jahat banget gitu ya, uang kita sampai habis gitu ya, sampai MC. Sebenarnya market itu nggak jahat gitu ya, market itu malah baik karena bisa bikin peluang kita banyak untuk menghasilkan profit di forex market gitu ya. Kenapa mereka bilang jahat? Ya karena mereka nggak punya ilmunya, mereka nggak punya trading rule yang jadi pegangan mereka untuk bisa trading yang nyaman, yang tenang gitu ya, untuk jangka panjang. Sebagai contoh teman-teman, mereka pakai indikator RSI, MACD, apa itu namanya ya, stokastik, Bollinger Band, moving average banyak gitu ya, ada 3 biji gitu, terus apa mungkin trendline dan sebagainya. Ini kan sebenarnya indikator-indikator ini punya peranan penting masing-masing gitu ya. Indikator ini punya pendapat masing-masing gitu ya. Ada yang mungkin bilang lagi uptrend, ada yang mungkin bilang lagi downtrend, ada mungkin yang bilang lagi sideways gitu ya, atau yang harusnya buy di sini atau buy di sini gitu ya, atau sell di sini gitu ya, atau sell di atas gitu. Indikator ini punya peranan masing-masing. Teman-teman nggak bisa gabungin semuanya jadi satu kesatuan. Teman-teman harus pilih, tentukan dari awal. Teman-teman pakai indikator A untuk menentukan tren, teman-teman pakai indikator B untuk menentukan sell atau buy-nya di mana. Jadi aku nggak mau teman-teman kena lingkaran setan. Lingkaran setan itu apa? Contoh gini, teman-teman sekarang belajar di komunitas A, teman-teman dapetin strateginya, teman-teman dapat ilmunya dari sana, teman-teman dapetin indikatornya dari sana gitu ya, dan teman-teman praktekin, teman-teman tradingin, 1 minggu 2 minggu dia profit, minggu berikutnya kena loss beruntun ya, kena drawdown cukup dalam, akhirnya teman-teman mulai ragu, ini sebenarnya strateginya profitable atau enggak sih gitu ya, akhirnya teman-teman ganti, teman-teman pindah ke komunitas B.
Komunitas B teman-teman belajar sama kayak di komunitas A gitu ya, belajar, dapetin indikator dan sebagainya, teman-teman praktekin lagi, teman-teman tradingin, 1 bulan profitable Mas, pastinya ini lebih baik dari strategi sebelumnya, lebih baik dari komunitas sebelumnya gitu ya. Teman-teman tradingin. Nah, di bulan berikutnya teman-teman kena loss beruntun, di bulan berikutnya ini bulan loss gitu ya. Teman-teman mulai ragu lagi, teman-teman bingung ya, apakah ini strateginya profitable atau enggak sih sebenarnya gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman pindah lagi ke komunitas C. Ya, akhirnya teman-teman cuman muter-muter aja di situ. Itu yang namanya lingkaran setan, teman-teman. Nah, aku nggak mau teman-teman sebagai trader, teman-teman hanya trading yang terjebak di dalam lingkaran setan. Jadi, ya teman-teman perlu tentukan dari awal, teman-teman mau pakai strategi apa, teman-teman pakai rule apa, dan teman-teman tes dulu supaya teman-teman yakin dengan strateginya gitu. Jadi akar masalah dari semua problem tadi ya kalau disimpulkan gitu, karena teman-teman nggak punya filter yang jelas, teman-teman nggak punya aturan trading yang jelas gitu ya, teman-teman nggak punya ekspektasi yang benar terhadap forex market. Nah, kalau teman-teman nggak punya itu ya pasti tradingannya yang asal-asalan, teman-teman tradingnya yang nggak yang terarah gitu ya. Jadi semua informasi yang teman-teman dapetin dari mentor A, mentor B, mentor C, teman-teman dengerin semua. Teman-teman punya mentor A punya opini A gitu ya, mentor B punya opini B, teman-teman gabungkan semuanya. Nah, menurutku itu kurang oke, teman-teman. Jadi teman-teman cukup satu dan teman-teman fokusin di sana. Oke, jadi tujuan utama kita di trading apa sih ya? Kita perlu punya sistem atau strategi yang sudah terbukti profitable by data dan tradingnya itu bisa nyaman, bisa enak, bisa santai, dan bisa kita ulangi secara terus-menerus untuk jangka panjang. Jadi kalau balik lagi dengan problem tadi adalah langkah sederhana yang perlu teman-teman lakuin adalah kurangin indikator, teman-teman. Jadi untuk indikator sebenarnya kita hanya perlu 2 indikator. Yang pertama adalah indikator untuk menentukan tren. Jadi kita tahu marketnya ini lagi uptrend, apakah lagi downtrend. Dan setelah kita tahu marketnya uptrend atau downtrend, kita bisa tahu buy dan sell-nya di mana. Jadi kita hanya butuh 2 indikator, satu untuk menentukan tren dan satu lagi untuk menentukan buy dan sell-nya ada di mana. Contoh, teman-teman buka chart apa? XAU USD, marketnya lagi uptrend kayak sekarang gitu ya. Nah, teman-teman lihat, berarti kalau marketnya lagi uptrend, berarti kita hanya buy only, berarti kita hanya jadi buyer. Nah, buy-nya di mana? Teman-teman lihat indikator yang menentukan buy dan sell-nya di mana. Teman-teman cek, oh ada di angka sekian, kita bisa buy di sana. Oh, di angka sekian, kita bisa buy di sana. Jadi semuanya lengkap. Untuk tren ada, untuk indikator buy dan sell-nya juga ada. Nah, itu yang sebenarnya kita butuhkan. Setelah itu, teman-teman bisa tentukan risk-nya mau berapa. Risk by percentage. Misal teman-teman punya $100. Nah, $100 itu teman-teman tentukan, misal teman-teman risknya pakai 1%, berarti teman-teman siap meresikokan $1 dari $100 yang teman-teman punya. Misal teman-teman pakai 1:2, berarti kalau teman-teman loss-nya hanya $1. Tapi kalau teman-teman profitnya teman-teman dapetin $2. Sebenarnya ya sesederhana itu, teman-teman, kalau teman-teman punya aturan trading yang jelas. Jadi entry jika apa gitu ya, dan sell atau buy-nya di mana, dan teman-teman tentukan kalau loss sekian persen, kalau profit dapetin berapa persen. Oke, jadi kalau dibuat kesimpulan adalah trading itu nggak perlu banyak ilmu, nggak perlu banyak indikator, ya cukup satu dan kuasai, teman-teman. Kalau berkaca sama aku gitu ya, dulu aku belajar pertama kali trading sama Mas Dwi Nanggara, yang sebelumnya ini aku nggak ngerti sama sekali mengenai forex. Apa itu forex, apa istilah apa, aku nggak ngerti, teman-teman. Ya, tapi aku belajar langsung sama Mas Dian Anggara dan aku mengikuti apa yang Mas Dian Anggara lakuin gitu ya. Mas Angga buy di sini, aku ikutan buy gitu ya. Gimana cara buy-nya, gimana cara sell-nya, aku ngikutin semuanya. Dan ya bisa, teman-teman. Menurutku malah lebih enak aku seperti ini gitu ya, yang nggak ngerti strategi yang di luaran sana gitu ya, yang nggak ngerti strategi A, B, C dan sebagainya gitu ya. Cukup satu dan dikuasain itu malah lebih bagus. So, mulai sekarang mungkin teman-teman perlu stop ya, stop kumpulin indikator, indikator nggak penting, teman-teman. Teman-teman hanya fokus satu atau 2 indikator aja gitu ya, dan teman-teman kuasain dan teman-teman disiplin di sana. Karena
Profit itu bukan datang dari, "Wah, aku tahu banyak hal, wah, aku tahu banyak hal." Enggak, teman-teman. Tapi aku nurut, ya, aku disiplin dengan strategi yang aku pakai seterusnya. So, itu aja teman-teman sih ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.